Gembala mengambil ayat renungan pada kesempatan ini dalam kitab Roma, tulisan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-12, Gembala akan mengambil beberapa ayat pembacaan, ya. Dari ayat 19 saja. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang jahat dan yang baik selalu berseteru, selalu berseberangan. Yang jahat dan yang baik sulit dan tidak mungkin ketemu, seperti terang dan gelap. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu seringkali ada pertanyaan pada kita, mengapa berbuat baik tidak menjamin hidup kita baik-baik, ya? Mengapa semua pelayanan yang baik dari kita, kebaikan kita kepada sesama, bahkan kebaikan kita kepada sesama orang percaya, kebaikan kita kepada keluarga, tidak selamanya selalu akan memperoleh tempat pada tempatnya, tempat kebaikan, hati kita, pikiran orang, pandangan-pandangan orang. Seringkali kebaikan tidak ditempatkan pada tempat-tempat tersebut. Sebaliknya, kita seringkali mengalami suatu kebaikan dibalas dengan hal yang tidak baik. Kebaikan orang tua dibalas oleh anak-anak dengan kejahatan. Kebaikan anak-anak dibalas dengan kejahatan orang tua dan sebagainya. Seringkali kita mengalami hal demikian. Seorang pemazmur di dalam kitab Mazmur 35, Gembala bacakan bagi kita semua. Dalam Mazmurnya dia berkata seperti ini. Dalam Mazmur 35 mulai ayat 11, saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak kuketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Ini sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Di arena kehidupan kita hal-hal seperti ini seringkali terjadi. Kapan kebaikan bisa menang, Bapak Ibu, saudara-saudara? Kapan
kebaikan itu akan ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Oh saudaraku, selama kita berada di muka bumi ini, pergumulan seperti ini akan kita alami, akan kita hadapi. Mari menerima fakta, selama saya dan saudara berada di muka bumi ini, kebaikan-kebaikan kita itu belum tentu akan dibalas dengan kebaikan. Itulah fakta. Jangan kecewa. Alkitab atau Rasul Paulus tadi berkata dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, mari ada dalam spirit ini, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Artinya peperangan ini, pergumulan ini harus kita tuntaskan dalam hidup. Jangan menjadi mundur. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, kalau kita hormat hanya kepada orang yang menghormati kita, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan pemungut cukai? Apa bedanya kita dengan ahli Taurat, orang Farisi, dan seterusnya? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menetapkan tekad dalam hati kita untuk terus berbuat baik. Walaupun seringkali imbalannya bukan kebaikan pada kita. Haleluya. Dengan indahnya Rasul Petrus berkata bahwa sebenarnya penderitaan yang kita alami akibat berbuat baik itu adalah kasih karunia. Haleluya. Dalam tulisan Rasul Paulus tadi kita sudah membaca, berilah tempat kepada pembalasan daripada Allah. Artinya jangan kita balas yang jahat dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Haleluya. Yang saya dan saudara-saudara harus tetap lakukan, tetaplah berbuat baik. Tetaplah mendoakan orang lain. Tetaplah kita support, tetaplah kita mengasihi, tetaplah kita hormati sesama kita. Haleluya. Meskipun kita mengalami fakta-fakta ini. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah saya dan saudara tetap kuat. Haleluya. Terang ada pada kita. Bercahayalah terus. Haleluya. Kegelapan satu saat akan sirna. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan sesungguhnya sudah bertakhta di hati saya dan saudara. Janganlah jadi lemah. Haleluya. Mari terus berbuat baik. Alkitab berkata bahkan dengan berbuat baik kita seperti menaruh bara, ya. Dalam ayat 20 tadi, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Beginilah cara kita mengalahkan kejahatan. Beginilah cara kita mengalahkan kegelapan. Haleluya. Jangan berhenti bersinar. Jangan berhenti berbuat baik. Melayanilah terus sesama. Walaupun barangkali di hari-hari ini saudara mengalami sesuatu yang tidak saudara harapkan. Kok saya sudah berbuat baik, saya justru difitnah. Saya berbuat baik, kok saya justru mengalami kemarahan, ya. Dalam Mazmur tadi disebutkan, ya. Dia kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang menderita, justru dia berlaku seperti saudara sendiri, seperti temannya sendiri, seperti ibunya sendiri bahkan, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau orang menderita dia begitu care dengan orang lain. Tetapi pada saat dia tersandung, justru mereka bersuka cita. Justru mereka melawan. Justru mereka tidak henti-henti mengolok-olok aku. Menggertakkan giginya terhadap aku. Wah, sakit hati. Sakit hati pasti, saudara-saudara. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita tolong, yang kita layani, tapi kemudian kita mengalami
hal yang tidak setimpal. Waktu kita ada di dalam keadaan yang terpuruk, mereka malah injak-injak kita. Orang-orang yang kita tolong malah bisa-bisanya saudara-saudara marah dan bahkan mengingini kejatuhan kita. Sakit ya, menderita ya, saudara-saudara, sudah pasti secara manusia kita sakit hati. Tapi saudaraku, bagaimana kita bisa kalahkan hal ini? Haleluya. Tetaplah beri makan kepada musuh kita. Tetaplah beri minum kepada musuh kita. Kita seperti menaruh bara api di kepalanya. Puji Tuhan. Tetaplah berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu juga Paulus sudah sampaikan, saudara-saudara, pada ayat yang ke-17. Gembala tidak bacakan tadi. Ayat 17 dari Roma 12. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Puji Tuhan. Begitulah kita mengalahkan kegelapan. Begitulah kita mengalahkan kebencian. Begitulah kita mengalahkan yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang barangkali sementara merasa bulus hati. Ya, Mazmur tadi bilang waktu dia mengalami itu, katanya dia merasa bulus dalam hati. Ya, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, secara manusia kita bisa mengalami ini. Ini fakta kehidupan. Bahwa saya dan saudara berada di dalam dunia ini, hal-hal seperti ini dapat terjadi. Saudara tolong orang lain, syukur kalau cuma dia lupakan kita. Tapi kemudian kalau dia membalas kebaikan kita dengan kejahatan, waduh, secara manusia tentu kita merasa berat hadapi ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara bergembiralah dalam Tuhan. Haleluya. Engkau menabur benih kebaikan. Engkau sendiri akan menuainya. Haleluya. Engkau menabur sesuatu yang bijaksana. Sesuatu yang memberkati orang lain. Sesuatu yang adalah pertolongan kepada orang lain. Satu waktu kita yang menabur, kita jugalah yang akan menuainya. Haleluya. Barangkali saat menabur, saudara-saudara kita merasa berat ya. Berat dong, saudara-saudara ya. Berat. Kita tolong-tolong orang lain tidak mau tolong kita. Kita berkati, orang lain tidak memberkati kita. Ganti memberkati, malah mereka mengoceh, marah dan sebagainya. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi mari, spirit mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Selalu ada di hati kita. Haleluya. Melayanilah sesama. Haleluya. Rasul Paulus sempat berkata dalam pasal ini, sedapat mungkin katanya, jika itu bergantung kepadamu, kejarlah perdamaian. Haleluya. Puji Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, ayat 14. Berkatilah dan jangan mengutuk. Haleluya. Puji Tuhan. Berkatilah, jangan mengutuk. Haleluya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Haleluya. Teruslah melakukan ini. Menangislah dengan orang yang menangis. Ini artinya kita care dengan orang lain. Saudaraku, kalau kita mengalami sesuatu yang berbeda, berbalik pada kita, jangan khawatir, jangan takut. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Haleluya. Sampai di sana renungan firman Tuhan. 15 menit bersama dengan Gembala. Haleluya. Ibu Gembala di samping saya akan berdoa. Puji Tuhan. Mari Ibu Gem. Puji Tuhan. Berdoa sesudah kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kasih setiamu membawa kami semua sampai di hari ini. Bahkan boleh bersama dalam mendengarkan renungan firman Allah.
walaupun hanya dalam 15 menit. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu sungguh besar untuk kami, selalu mengingatkan bagaimana kami hidup di hadapanmu dan di antara sesama manusia, supaya kami berkenan di hadapanmu, memuliakan Engkau dalam semua Amin. sisi kehidupan kami. Kami bersyukur memuliakan Engkau dan berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran Haleluya. berkat kekuatan melalui pemberitaan firman-Mu sore ini. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore semua.